Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari materi kita, yakni pendidikan karakter nabawiyah. Masih pada bab pendidikan karakter usia 7 sampai dengan 10 tahun. Baik. Poin berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua terhadap anak yang berusia 7 sampai 10 tahun, yakni mengajarkan kepada anak untuk menyimpan rahasia. Ya, mengajari anak untuk menyimpan rahasia. Abdullah bin Ja'far pernah mengatakan, An Abdullah bin Ja'far qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fa'asarra ilayya hadithan la uhaddisu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi hadafun aw haisun nakhlin qala Ibnu Asma fi hadisihi yakni ha'itun nakhlin. Rasulullah SAW memboncengkan aku di belakang beliau pada satu hari. Ini ucapan Abdullah bin Ja'far. Ya, Abdullah bin Ja'far, putra dari Ja'far bin Abi Thalib. Kata Abdullah bin Ja'far, satu hari aku dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membisikkan sesuatu yang tidak aku ceritakan kepada seorang manusia pun. Sesuatu yang paling disukai Rasulullah SAW untuk dijadikan alat bersembunyi pada saat beliau menunaikan hajatnya adalah, ya,
bangunan WC, dan kebun pohon kurma. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, yang disebutkan dalam hadis lainnya yakni kebun kurma. Ya, di sini Nabi SAW mengajari Abdullah bin Ja'far sebuah rahasia dengan cara berbisik kepada beliau. Ya, dengan cara berbisik kepada Abdullah. Nah, ketika seseorang berbisik, ini menunjukkan kalimat yang dia ucapkan tidak ingin didengar oleh orang lain. Ya. Nah, maka dalam hal ini para orang tua ya boleh bahkan dianjurkan untuk mengajarkan anak-anaknya menyimpan rahasia. Ya. Agar apa? Agar anak ini ketika dia dewasa tidak selalu menceritakan apa yang dia dengar. Dan agar anak tersebut bisa menjadi orang yang amanah. Ya, ketika kita mengajarkan anak-anak menyimpan rahasia, ini dalam rangka mendidik anak-anak kita agar tumbuh menjadi anak-anak yang bisa memegang amanah. Usia berapa mulai diajarkan? Sejak berusia 7 tahun. Ya, sejak berusia 7 tahun. Dalam prakteknya, ya bisa orang tua mengatakan, "Nak, tolong simpan ini." Misalkan punya orang tuanya, punya ibunya atau punya ayahnya. "Tolong simpan ini di lemari kamu. Tapi jangan ceritakan kepada kakakmu." Ya, jangan ceritakan kepada kakakmu. Nah, biasakan anak-anak kita ya untuk melakukan hal itu. Kalau dia membocorkan rahasianya atau berbicara kepada kakaknya bahwa aku menyimpan sesuatu punya mama atau punya ayah, ketahuan oleh kita bahwa dia tidak menyimpan rahasia, rahasianya dibocorkan kepada saudaranya. Maka di situ kita nasihati anak kita. Sesuatu yang menjadi rahasia tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Atau kalau ada yang mengatakan kepada kita, tolong jangan ceritakan kepada orang lain. Ya. Dinasihatin. Kemudian berikutnya coba dilatih lagi. Mungkin 3 hari setelahnya atau 1 pekan setelahnya kita latih lagi anak kita untuk menyimpan rahasia. Sampai dia benar-benar bisa menyimpan rahasia. Ya. Apa efek positifnya? Nanti setelah dia tumbuh dewasa, maka dia mampu menyimpan sesuatu yang menurut dia tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Ya. Dia mampu menyimpan informasi, berita, ya, gosip, apapun itu dia mampu menahannya. Dia mampu menahan lisannya untuk tidak menceritakan itu kepada orang lain. Walaupun berita itu tidak ada yang memerintahkan dia untuk merahasiakannya. Tapi karena dia terbiasa menahan lisannya untuk tidak bercerita, ya, dia terbiasa sejak kecil untuk tidak menahan untuk menahan lisannya agar tidak bercerita kepada orang lain, maka itu akan menjadi karakter dia. Ya. Nah, ini sering dilupakan oleh para orang tua. Sering dilupakan oleh para orang tua. Justru yang diajarkan oleh orang tua adalah sebaliknya, yakni berbohong. Ya. Jika ada tamu, anak kita bilang, "Ma, ada tamu." Bilang, "Mama nggak ada." Bilang, "Mama tidur." Bilang, "Mama pergi." Nah, sikap kita terhadap anak kita ini, tanpa kita sadari kita mendidik dia menjadi anak yang suka berdusta, suka berbohong. Ya.
Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, akhirnya setiap kali ada tamu, anak kita akan mengatakan, mama nggak ada, lagi pergi, mama lagi tidur. Padahal mamanya ada. Dan padahal mamanya tidak meminta anak ini mengucapkan hal itu. Tapi karena sudah terbiasa berulang kali, ya diajari seperti itu, maka ini akan menjadi kebiasaan dia. Begitu juga ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk menyimpan rahasia, ya, maka dia akan terbiasa menahan lisannya untuk tidak menceritakan sesuatu kepada orang lain yang dianggap tidak perlu untuk disampaikan. Baik. Kalau sudah terlewat bagaimana Ustaz? Anak saya sudah 12 tahun, 13 tahun. Dulu tidak pernah diajarkan untuk menyimpan rahasia. Ya tidak masalah, walaupun ini katakanlah bukan lagi masanya, tapi ya bukan berarti kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk menyimpan rahasia. Walaupun terlambat, ya tetap kita lakukan. Walaupun dia sudah berusia 12 tahun, 13 tahun, ya. Biasakan anak-anak kita untuk menyimpan rahasia. Kita katakan nih, kamu memakasih uang jajan untuk 1 pekan, ya. Jangan dibawa semuanya ke sekolah, simpan di tempat tertentu, jangan sampai ada orang yang tahu. Nah, ini termasuk menjaga rahasia. Baik, yang berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua ketika putranya atau putrinya berusia 7 sampai 10 tahun, yakni mengajak mereka makan bersama. Ya, makan bersama. Ini kebiasaan ini yang kita katakan hari ini sudah hampir hilang di tengah-tengah keluarga kita. Ya, umumnya kita makan masing-masing. Pulang anak kita yang nomor 1 makan duluan, pulang yang nomor 2 makan duluan. Ayahnya nanti makan karena datangnya telat, makan belakangan. Ya. Nah, usahakan makan itu bersama. Ada ayah di situ, ada ibu di situ, ada anak-anak di situ. Usahakan. Kalau tidak bisa 3 kali dalam sehari, minimal sehari dalam sekali. Ya, minimal sehari dalam sekali kita makan bersama keluarga. Tidak mesti di luar, tidak. Ya, kalau di luar setiap hari ya tentu tekor. Ya. Di rumah, di ruang makan. Kalau tidak punya meja makan ya mungkin di ruang tamu. Duduk di lantai, ya. Nah, apa yang dilakukan pada saat makan bersama? Banyak hal-hal yang bisa menjadi bahan perbaikan bagi orang tua ketika makan bersama. Ya. Ketika orang tua membiasakan makan bersama dengan keluarga, maka di sini kita bisa menerapkan atau mengajari mereka tentang adab makan. Ya. Kita yang memulai mengambil makanan dengan tangan kanan, mengambil nasi dengan tangan kanan, mengambil sayur, ikan dengan tangan kanan, kemudian mengambil makanan yang terdekat dengan kita, kemudian sebelum makan membaca bismillah. Ya, kalau tidak menggunakan sendok, maka mencuci tangan terlebih dahulu, membaca bismillah, ya, kemudian mengambil makanan secukupnya. Apa yang dilakukan oleh orang tua, maka ini akan dilihat oleh anak-anak. Ya, maka ketika makan bersama itu sebaiknya dimulai oleh orang tua. Ya, dimulai oleh orang tua. Artinya yang mengambil nasi itu orang tua. Ibunya mengambilkan nasi misalkan buat bapaknya. Atau mungkin bapaknya mengambil sendiri. Ya, baru setelah itu anak-anak. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu bisa melihat adab makan yang dipraktekkan oleh orang tuanya. Ya. Karena kalau anak
anak-anak yang lebih dulu mengambil makanan, nanti ketika ayahnya mengambil makanan, dia tidak akan memperhatikan. Dia sibuk makan sendiri. Ya, tapi kalau ayahnya yang mengambil makanan duluan, maka anak-anak semua akan memperhatikan. Ya, memperhatikan ayahnya mengambil makanan, menyendok makanan, mengambil sayur, mengambil lauk, kemudian memulai dengan membaca bismillah. Ini akan dilihat oleh anak-anak dan akan ditiru. Ya, akan ditiru. Kemudian sambil makan, orang tua juga bisa bertanya ya tentang kegiatan hari ini di sekolah. Ya, banyak hal-hal positif yang didapat ketika makan bersama. Ya, kemudian juga anak-anak akan merasa punya orang tua, punya ayah, punya ibu, punya kakak, ya. Dan suasana seperti ini akan teringat sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka berkeluarga, ya. Dan setelah mereka berkeluarga, mereka akan melakukan kebiasaan ini di rumah tangga mereka. Karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu, yakni membiasakan makan bersama, ini adalah hal yang positif. Ya, ini adalah hal yang positif. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa makan bersama dengan keluarga beliau adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah ini adalah putri dari Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nikahi setelah kematian Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini ikut perang Uhud, kemudian beliau terluka, tidak berapa lama setelah itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Lalu setelah habis masa iddahnya Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini membawa anak dari Abu Salamah yang bernama Umar. Usianya ya kurang lebih 7 tahun. Usianya kurang lebih 7 tahun. Baik. An Umar Abi Salamah. An Umar bin Abi Salamah. Dari Umar bin Abi Salamah. Yaqul, dia berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi. An Umar bin Abi Salamah yaqul kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu bis sahbati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka mati ba'd. Baik. Dari Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, dahulu aku menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan bersama, tanganku berseliweran kemana-mana. Melihat itu beliau berkata, "Nah, bacalah basmalah. Makanlah dengan tangan kananmu,
dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Maka seperti itulah cara makanku, ya maka seperti itulah cara makanku. Baik. Umar bin Abi Salamah ketika beliau makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika beliau makan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu beliau masih kanak-kanak, usianya 7 tahun atau kurang 7 tahun. Dari mana kita tahu kalau Umar bin Abi Salamah hari itu usianya 7 tahun atau di bawah 7 tahun? Dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya gulam, ya gulam, samillah wa kul biyaminik. Wahai gulam. Nah, gulam menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, gulam itu adalah panggilan untuk anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun. Ya, gulam adalah panggilan untuk anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun. Ada yang mengatakan 2 sampai 7 tahun. Ini dipanggil dengan gulam. Baik. Kata Umar bin Abi Salamah, saat makan, ya, tanganku berseliweran kemana-mana. Berseliweran itu berarti tangannya pindah-pindah. Pegang ini, taruh lagi, pegang itu, taruh lagi, pegang ini, taruh lagi, pegang itu, taruh lagi. Ya. Namanya anak-anak, mungkin dia tertarik dengan makanan yang ini, dia pegang, kemudian sesaat kemudian dia berubah pikiran, dia taruh lagi. Pegang lagi yang ini. Lalu dia berubah pikiran, taruh lagi. Ya. Begitulah anak-anak. Nah, tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan. Beliau mengajari. Begitulah yang harus dilakukan oleh para orang tua ketika melihat anaknya melakukan sesuatu yang kurang baik pada saat makan, jangan dibiarkan. Jangan katakan biarin aja, namanya juga anak-anak. Memang kebiasaan itu adalah kebiasaan anak-anak. Orang tua tidak boleh marah-marah. Ya. Tetapi bukan berarti membiarkan. Bukan berarti membiarkan, ya. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperbaiki, mengajari Umar bin Abi Salamah tentang adab makan yang benar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Kalau engkau makan, bacalah Bismillah. Bacalah Bismillah. Wakul biyaminik. Lalu makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Artinya biasakan mengambil makanan yang dekat dengan kita. Jangan berusaha mengambil makanan yang jauh. Ya. Makanlah yang dekat. Bagaimana kalau yang kita inginkan itu jauh, Ustaz? Ya, kalau yang kita inginkan itu jauh, ya tentu kita bisa meminta tolong orang lain untuk mengambilkannya. Ya, atau menggeserkannya. Ya, bukan kita yang membungkuk terus berusaha mengambil makanan yang jauh tersebut. Ya. Baik. Nah, ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Ya, samillah, makanlah dengan membaca Bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah, ya, apa yang terdekat denganmu. Lalu Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Famazalat tilka ti'mati ba'du." Maka setelah kejadian itu, aku pun makan dengan cara yang benar. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anak, terutama yang berusia 7 sampai 10 tahun, yakni berlaku adil kepada semua anak. Berlaku adil kepada semua anak. Baik, orang tua tidak boleh pilih kasih. Ya, pilih kasih. Lebih condong kepada salah satu anak dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena karakter anak itu punya rasa cemburu. Ya, punya rasa cemburu. Ketika orang tua condong kepada salah satu anaknya, maka yang lain akan cemburu. Dan kecemburuan ini terkadang berdampak tidak baik untuk anak yang paling disayangi. Ya. Kecemburuan ini terkadang berdampak tidak baik terhadap anak yang paling disayangi. Sebagaimana yang terjadi atau yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak yang tampan, kemudian berakhlak mulia, kemudian memiliki tutur kata yang baik, ya. Sehingga ini membuat hasad, membuat iri saudara-saudaranya, yang akhirnya berakibat, ya, membahayakan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika orang tua, padahal Nabi Yakub tidak memihak sebelah, artinya Nabi Yakub tentu mengajarkan keadilan, bersikap adil terhadap semua anak-anaknya. Ya. Tetapi anak-anaknya bisa jadi salah dalam menilai. Ya, salah dalam menilai. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf hasad kepada beliau dan mencelakakan beliau, bukan berarti penyebabnya adalah karena Nabi Yakub tidak berlaku adil, tidak. Kita tidak mengatakan Nabi Yakub berlaku tidak adil, tidak. Nabi Yakub adalah seorang nabi yang tentu lebih paham tentang keadilan, ya. Hanya saja anak-anak beliau, ya, melihat ayahnya tidak adil. Ya. Anak-anaknya melihat ayahnya tidak adil, padahal Nabi Yakub adil. Coba kita bayangkan, ketika Nabi Yakub alaihissalam berlaku adil saja kepada 12 anak-anaknya, masih ada yang hasad, masih ada yang iri, yang cemburu. Bagaimana kalau Nabi Yakub tidak berlaku adil? Ya. Nah, begitu juga kita para orang tua. Bisa jadi kita sudah berlaku adil, tapi anak-anak kita menilai kita tidak adil. Ya. Ada sebuah cuplikan yang dipraktekkan oleh salah seorang ikhwan, ya. Beliau membuat video yang memperlihatkan bagaimana seorang anak yang cemburu, marah kepada ayahnya karena melihat ayahnya tidak adil terhadap dirinya. Padahal ayahnya sudah berlaku adil. Diceritakan bahwa ada seorang anak wanita yang boleh jadi usianya di bawah 10 tahun. Masih di bawah 10 tahun. Anak wanita ini punya seorang adik yang masih kecil, ya, kurang lebih mungkin usianya 6 atau 5 tahun. Satu hari kakaknya ini tidak mau
berbicara dengan ayahnya. Dia cemburu, dia marah. Ya, mengurung dirinya di kamar, tidak mau makan. Lalu si ayah mendekati putrinya ini. Dia katakan, "Kakak kenapa? Kenapa bersedih? Kenapa tidak mau makan? Kenapa mengurung diri di kamar?" Maka putrinya ini mengatakan, "Aku sedih karena ayah tidak sayang lagi padaku. Aku sedih karena ayah lebih sayang kepada adik daripada diriku." Ya. Dia tidak katakan ayahnya tidak adil, tidak, tapi dia katakan ayah sudah tidak sayang lagi kepada diriku. Ayah lebih sayang kepada adik daripada diriku. Kata ayahnya, "Kenapa kakak berkata demikian? Apa yang menunjukkan bahwa ayah tidak sayang kepada kakak?" Anak wanita ini mengatakan, "Ayah selalu membelikan mainan untuk adik. Kemudian ayah selalu memberikan jajanan untuk adik dan seterusnya." Ya. Sementara aku tidak, kata kakaknya. Lalu ayahnya ini dengan lembut mengatakan, "Apa yang ayah lakukan hari ini kepada adikmu, itu juga yang ayah lakukan kepada dirimu. Sewaktu engkau masih seperti adikmu, masih kecil." Kata ayahnya, "Engkau lihat, dahulu engkau selalu ayah belikan baju yang baru. Sementara adikmu hari ini, dia memakai baju, sebagian adalah bekas bajumu yang sudah tidak muat lagi engkau pakai. Dahulu ayah selalu membelikan mainan yang baru untukmu. Sementara mainan untuk adikmu hari ini sebagian adalah sisa dari mainanmu," dan seterusnya. Artinya di sini ayah ini mengingatkan anaknya yang cemburu, ya, bahwa ayahnya adalah ayah yang sayang kepada semua anaknya, berusaha untuk adil, ya, tapi terkadang anak itu menilai ayahnya atau orang tuanya tidak adil. Maka di sini orang tua tidak boleh membiarkan, ya. Ketika ada di antara anak-anak kita yang merasa mereka tidak disayang lagi oleh ayahnya, ibunya, ayah dan ibunya lebih sayang kepada anak yang paling kecil, maka ini tidak boleh dibiarkan, ya. Harus ditanya, kemudian dijelaskan, ya. Baik. Kemudian di antara penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua pada anak usia 7 sampai 10 tahun, artinya penyimpangan dalam pendidikan, ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua yang seharusnya itu tidak dilakukan. Terutama ketika anaknya berusia 7 sampai 10 tahun. Apa itu? Yang pertama, anak lelaki tidak didekatkan dengan ayah. Ya, anak lelaki tidak didekatkan dengan ayah. Harusnya didekatkan. Ya, seharusnya didekatkan. Dan anak perempuan tidak didekatkan dengan ibu. Seharusnya anak wanita didekatkan dengan ibunya dan anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya. Ya. Kapan ini? Ketika anak berusia 7 sampai 10 tahun. Ya. Jadi ada masa-masa berdasarkan usia itu kapan anak laki-laki dekat dengan ayahnya, kapan anak laki-laki dekat dengan ibunya. Kapan anak laki-laki, kapan anak wanita dekat dengan ayahnya, dan kapan anak wanita dekat dengan ibunya. Ini ada fasenya. Ya, ada fasenya. Usia 0 sampai 7 tahun. Usia 0 sampai 7 tahun
Ini setiap anak, baik laki-laki maupun wanita, harus dekat dengan kedua orang tuanya. Dekat dengan ayahnya, dekat juga dengan ibunya. Ya, ini usia 0 sampai 7 tahun. Jadi usia 0 sampai 7 tahun, ya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus dekat dengan kedua orang tuanya. Ini harus, karena kalau tidak, boleh jadi nanti akan terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ya, bisa jadi nanti akhirnya anak ini merasa tidak punya ayah. Ya, kalau ayahnya tidak dekat dengan dia. Baik, kemudian di usia 7 sampai 10 tahun, 7 sampai 10 tahun, anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Anak wanita harus dekat dengan ibunya. Ya. Kemudian usia 10 sampai 14 tahun. Usia 10 sampai 14 tahun ini dibalik. Anak laki-laki dekat dengan ibunya, anak wanita dekat dengan ayahnya. Ya, anak wanita dekat dengan ayahnya. Baik. Kenapa anak yang berusia 7 sampai 10 tahun? Yang laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Yang wanita harus dekat dengan ibunya. Jawabannya adalah agar anak tersebut, ya, dia mengetahui peranan dia sebagai manusia sesuai dengan jenis kelaminnya. Karena anak usia 7 tahun ini adalah anak di mana karakter belajarnya sedang berada di puncaknya. Ya, anak usia 7 tahun ini karakter belajarnya, ya, sedang di puncaknya. Ini merupakan masa emas karakter belajar, usia 7 sampai 10 tahun. Nah, bila laki-laki didekatkan dengan ayahnya, maka dia akan banyak belajar dari ayahnya. Biasanya kalau ayahnya nyuci motor, dia ikut nyuci motor. Ya, anak laki-laki. Kalau ayahnya misalkan memperbaiki pintu, memperbaiki meja, atau memperbaiki sepeda anaknya, maka si anak akan terus memperhatikan. Dia perhatikan dan biasanya ikut-ikutan. Ya, ayahnya pegang palu, dia pegang palu. Ayahnya pegang obeng, dia ikut pegang obeng. Karena ini masa emas tumbuhnya karakter belajar. Ya, dan apa yang terjadi di usia anak usia 7 sampai 10 tahun ini nanti akan menentukan masa depannya. Kita lihat, mungkin ada di antara laki-laki hari ini sudah berkeluarga, sudah punya anak, tetapi ganti keran yang patah saja tidak bisa. Menyambung kabel lampu yang putus tidak bisa. Apalagi misalkan, ya, hal-hal yang merupakan standar bagi laki-laki yang itu dia harus bisa, tapi sebagian laki-laki nggak bisa melakukan itu. Apa sebab? Boleh jadi sewaktu kecil dia tidak dekat dengan ayahnya. Atau boleh jadi sewaktu kecil ayahnya tidak ada di rumah. Atau boleh jadi sejak kecil dia tidak punya ayah. Sehingga dia tidak punya keahlian yang itu merupakan standar dasar, skill dasar bagi laki-laki. Ya. Nah, begitu juga wanita. Mungkin ada wanita sudah berkeluarga tapi tidak bisa masak. Kalaupun masak tidak enak. Apa sebab? Boleh jadi sewaktu kecil dia tidak dekat dengan ibunya. Ya, tidak dekat dengan ibunya, atau ibunya selalu melarang dia bila dia ingin tahu, ingin belajar. Gitu. Nah, tapi kalau anak wanita sejak umur 7 tahun sampai 10 tahun, ya, di mana rasa ingin tahunya sangat besar,
Maka ketika dia bersama ibunya, dia akan memperhatikan dan mencontoh, bahkan mempraktekkan apa yang dilakukan oleh ibunya. Ketika ibunya pegang sapu, dia lihat bagaimana cara menyapu. Ibunya ngepel, dia lihat bagaimana cara ngepel. Ibunya mencuci, dia lihat bagaimana cara mencuci. Ibunya memasak, dia lihat bagaimana cara ibunya memasak. Ya. Akhirnya tanpa diajari, dia paham, dia mengerti. Ya. Nah, jadi mendekatkan anak laki-laki dengan ayah, mendekatkan anak wanita dengan ibunya di usia 7-10 tahun, ini dalam rangka mendidik mereka, ya, agar mereka memiliki kemampuan dasar di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Baik. Kemudian di antara penyimpangan berikutnya yang dilakukan oleh para orang tua, ya, yakni orang tua hanya fokus pada akademik, sementara lupa atau lalai untuk memperbanyak wawasan, gagasan, dan aktivitas sosial. Ya. Para orang tua ketika anaknya mulai masuk sekolah dasar, ya, usia 7 tahun, ini biasanya yang ditekankan adalah nilai. Ranking. Kalau anaknya ranking 10 besar, orang tua bangga, senang, dianggap anaknya pintar. Tapi kalau anaknya rankingnya merupakan ranking terakhir, nilai paling jelek di kelas, orang tua ya cenderung menyalahkan anaknya atau menganggap anaknya adalah anak yang bodoh. Ya. Padahal tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Nah, di antara kesalahan orang tua hanya melihat nilai akademik anak-anak, ya. Kemudian anak ini tidak ditambah wawasannya, ya, gagasannya, kemudian aktivitas tidak ditambah. Padahal salah satu cara untuk menumbuhkan kemampuan anak adalah dengan memperluas wawasannya. Ya, maka para orang tua hendaknya punya waktu paling tidak dalam sepekan untuk mengajak anaknya, ya, menambah wawasan. Mungkin diajak ke tempat tertentu, diberitahu, ya, mungkin diajak ke kolam ikan biasa di mana orang mancing, ya, atau mungkin diajak tempat ke mana taman kota, ya, untuk menambah wawasan. Sehingga anak itu semakin hari semakin bertambah ilmunya, bertambah juga wawasannya. Ini akan merangsang, ya, anak-anak agar memiliki kecerdasan, ya, memiliki kemampuan yang lebih. Tapi kalau anak-anak itu hanya dibiarkan di rumah, sibuk dengan handphonenya, maka anak-anak tidak punya wawasan. Ya, wawasannya sebatas dengan handphonenya saja, apa yang dia lihat. Dan yang dilihat oleh anak-anak kita rata-rata adalah game. Ya. Maka ini akan membuat anak-anak kita semangatnya lemah, kemudian tidak bersemangat di dalam belajar, cenderung cepat bosan dan lain sebagainya. Ya, maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang tua, terutama saat ketika dia ada di rumah, ajak anak itu untuk menambah wawasan. Ya, mungkin kita katakan kalau pergi ke pasar atau ke warung atau ke bengkel, ya, anak dibawa saja. Orang tua walaupun cuma ke bengkel untuk ganti oli, coba anaknya dibawa, ya, diajak. Supaya apa? Bertambah wawasannya. Dia melihat bagaimana orang bengkel memperbaiki motor, ya, atau mungkin membawa motor untuk dicuci, ya. Ajak anak kita untuk menambah wawasannya. Ya. Begitu juga yang wanita, kalau ke pasar, awal. Nggak mau, Ustaz.
Nggak mau itu biasanya karena mungkin mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menarik untuk mereka. Kalau diajak ke pasar sekedar untuk membawa belanjaan, ya tentu mereka nggak mau. Tapi kalau ketika ke pasar, selesai kita belanja, kita katakan, nah, kamu mau beli apa? Mau beli apa? Pasti dia senang. Dan besok lusa kalau dia diajak ke pasar lagi, insya Allah dia mau. Ya. Kalau hari ini kan tidak, karena anak itu tidak pernah diajak ke pasar, ya, dia tidak tertarik untuk ke pasar. Ketika dia lapar, dia hanya bilang, ma, nanti beliin ini, nanti beliin itu. Ya, nah, maka yang terbaik adalah ketika anak kita, ma, beliin ini, beliin itu. Kita katakan kalau mau beli, ayo ikut mama ke pasar. Ya, dan jangan dibebanin. Di awal-awal jangan dibebanin. Belum apa-apa udah suruh bawa belanjaan misalkan. Ya, atau dibawa ke pasar yang tempatnya becek. Gitu. Suatu yang membuat dia tidak suka. Ya. Jadi ajak dia ke sebuah tempat dan membuat dia nyaman, tertarik dengan tempat tersebut. Baik, berikutnya di usia ini rata-rata anak itu dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang formal dan kaku. Ya. Mempelajari sesuatu yang formal dan kaku. Sehingga tanpa sadar anak-anak perlahan-lahan membenci pelajaran dan tidak bergairah menalar. Anak hanya belajar ketika ada tugas sekolah, ketika akan ujian, dan ketika disuruh. Ya, di lembaga pendidikan, ya, sebagian ini kaku di dalam mendidik anak-anak. Ya, guru masuk menerangkan pelajaran, kemudian memberikan tugas, selesai. Besok begitu lagi, sehingga ini menjenuhkan buat anak-anak. Ya, dia tidak tertarik. Tetapi apabila guru di sekolah dan orang tua di rumah, ya, berusaha untuk mengajari anak-anak itu dengan metode yang lain, ya, membuat anak-anak itu tertarik dan tertantang untuk mempelajari hal tersebut, maka dia akan menyukainya. Ya, tapi kalau dengan pola belajar yang kaku, ya, apalagi kalau tidak bisa dihukum, diberi sanksi, dipanggil orang tuanya, ini akan membuat anak-anak itu bukan hanya malas belajar, tapi malas sekolah. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, di antara penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang tua, yakni mengirimkan anaknya ke boarding school sebelum akil baligh. Ya, walaupun hari ini mungkin jarang terjadi, ya. Jarang terjadi ada orang yang memasukkan anaknya ke pesantren ketika masih usia 7 tahun. Jarang memang. Tapi ada. Ya, ada. Dahulu ada pondok pesantren di negeri kita ini, ya, khusus untuk anak-anak berusia 7 tahun. Jadi SD sudah dipondokin. Ya, orang tuanya tinggal di Sumatera, anaknya dipondokin di Jawa, di Pulau Jawa. Masih SD, kelas 1 SD. 6 tahun belajarnya. Walaupun pelajarannya menghafal Al-Qur'an. Tetapi belum saatnya. Anak yang belum baligh, belum saatnya terpisah dengan orang tuanya. Ya, belum saatnya berpisah dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia masih butuh orang tuanya. Masih butuh. Ya. Apalagi tadi, yang laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Yang wanita harus dekat dengan ibunya. Nah, ketika mereka dipondokin di usia 7 tahun, mereka tidak dekat dengan ayahnya, tidak dekat dengan ibunya. Akhirnya, secara kejiwaan, mereka merasa diasingkan, dibuang. Ya, dan dari sisi skill, kemampuan juga mereka, ya, akan kehilangan kemampuan dasar. Ya, karena apa? Karena ya di tempat dia sekolah atau tempat dia mondok tidak diajarkan kemampuan-kemampuan dasar, ya, oleh pihak sekolah atau pihak pesantren, ya. Maka bagi para orang tua sangat tidak dianjurkan untuk memasukkan anaknya ke boarding school ketika
masih berusia 7 tahun atau belum baligh, ya. Lalu kapan Ustadz kita memondokkan anak kita atau memasukkan mereka ke boarding school? Setelah baligh, ya, setelah baligh. Nah, rata-rata anak-anak kita hari ini SMP kelas 1 SMP itu sudah baligh, ya, rata-rata sudah baligh. Baik. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada sore hari ini. Ya, karena waktu asarnya sekarang jam 3 kurang 5 ya kalau tidak salah. Maka Anda cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Baik. Bagaimana mengatasi anak-anak kita yang masih duduk di sekolah dasar, namun menghadapi pelajaran yang sangat berat dan juga sangat banyak. Ya, kurikulum yang ada di sekolah kita hari ini, ya, bisa dikatakan memang terlalu banyak, ya. Nah, namun kita tentu tidak bisa intervensi. Maka yang bisa kita lakukan bagi orang tua adalah mencoba untuk membantu anak kita tersebut, ya, membantu pelajaran yang tidak dia pahami. Itu kita bisa bantu dia di dalam memahami pelajaran tersebut. Kalau kita tidak paham, ya mungkin kita bisa mendatangkan guru yang bisa mengajari anak kita. Tetapi ini jangan dipaksakan. Kalau memang anak-anak kita, ya, dia merasa jenuh, berat, ya, tertekan dengan materi tersebut, ya sudah, ya, semampunya saja. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, nah, kamu belajar semampunya. Kalau misalkan rasa rasa berat, kemudian membuat kamu menjadi stres, ya, jangan dipaksakan. Ya. Nilai kecil misalkan di pelajaran tersebut tidak masalah, ya. Karena boleh jadi memang anak-anak kita, ya, tertekan dengan pelajaran tersebut, gitu ya. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, dan mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih dalam, ya. Baik, karena sudah azan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.